Berdoa selesai. Iya. Oke, terima kasih Jay. Sebelumnya Bapak Ibu, saya langsung share materi yang ke belakang dulu ya. Saya jelaskan sedikit. Setelah itu baru 3 orang ya yang kirim tugas ke saya kalau tidak salah. Itu nanti presentasi ya. Oke, saya bagikan materi yang kemarin dulu untuk kita lanjutin sekitar 10 menit lah. Bapak Ibu sudah lihat? Kelihatan? Nah, sebentar ya. Oke, saya share dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini materi yang kemarin sudah saya sampaikan, ada sedikit ya, belum selesai. Itu kalau tidak salah tuh kemarin tuh sampai di ini ya, ini masalah penegak hukum di Indonesia. Jadi masalah penegak hukum itu kan tujuannya dari gerakan reformasi adalah mereformasikan sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegak hukum. Konkretnya adalah penegak hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Salah satu urgensi mata kuliah. Jadi Pancasila ini kan dia tujuannya untuk bagaimana meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa karena mahasiswa itu sebenarnya bagian daripada calon pemimpin bangsa untuk masa depan. Tetapi yang di sini saya perlu tunjukkan bahwa yang menjadi titik tolak ukur penegak hukum di Indonesia itu kan sebenarnya bagian dari kejaksaan, terus ada kepolisian. Tetapi kan kadang kalau yang ini sebenarnya ilustrasi saja sih gambar. Ini kan sebenarnya problemanya lah problema masalahnya kecil tetapi mau dan tidak mau hukum itu selalu ditegakkan sehingga sekecil apapun yang kita lakukan selama itu melanggar konstitusi itu tetap akan diberikan sanksi seperti ibu ini. Kalau tidak salah ibu ini hanya mencuri pohon karet ya nggak seberapa sih sebenarnya tapi mau dan tidak mau selalu dia harus dihukum sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Ya saya terima dulu ini. Oh, nggak lihat ya. Iya. Bapak Ibu selanjutnya kita lihat ya di bagian ini. Statis penanganan konteks radikal terorisme itu kalau dilihat konteks yang paling tinggi itu ada di Facebook ya. Sekitar 113 juta, terus Twitter itu 88, sedangkan 63 itu internet, sedangkan website, sedangkan Instagram itu 46 dan YouTube itu sekitar 31. Jadi sebenarnya lahirnya terorisme itu disebabkan oleh hempitan ekonomi Bapak Ibu. Jangan pernah orang mengatakan bahwa terorisme itu terjadi karena konteksnya agama dijadikan sebagai gambaran untuk terjadinya terorisme. Tidak sebenarnya Bapak Ibu. Yang menjadi terorisme itu disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang kompresif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Jadi keyakinan ekstrim yang dimaksud di sini itu adalah saya kasih contoh ya, kalau di umat Islam misalnya dibilang, kalau kamu ingin mati dalam keadaan jihad, kamu harus berperang melawan si A. Kamu harus begini. Padahal sebenarnya itu pemahaman-pemahaman yang sifatnya tidak, karena pada dasarnya di agama itu tidak pernah diajarkan untuk membunuh orang. Itu keyakinan-keyakinan ekstrim yang dibangun sehingga terjadinya terorisme itu. Terus yang kedua, pada teroris itu melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum. Ya, kekerasan apapun yang terjadi, konteks kekerasan itu ujung-ujungnya tetap melawan hukum. Sehingga teroris ini kan sampai walaupun dia melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu akan dicari sampai ditemukan. Terus jangan pernah mengatasnamakan teroris itu mengatasnamakan agama, itu konteksnya salah besar. Karena pada dasarnya terorisme itu terjadi karena himpitan ekonomi, rendahnya tingkatan pendidikan, pemahaman agama yang kurang, ya itu seperti itu. Sejatinya agama menuntut manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang. Di tangan teroris agama menjewaltak menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama. Jadi padahal kan agama mengajarkan bagaimana berperilaku penuh kasih sayang. Jadi teroris itu agama dijadikan sebagai alat sehingga orang berpikir oh ternyata agama itu kan tragis sekali ya karena dia bisa pada dasarnya banyak yang membunuh misalkan seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan Bapak Ibu sebenarnya ini hanya sekedar statistika ya konten radikal terorisme kurang lebih pada tahun 2020.
Terus jadi urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu apa sih sebenarnya? Tak tercabut dari akar budaya. Jadi mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntut dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau Lead Star. Ini dikatakan Abdul Ghani tahun 79 halaman 14. Jadi urgensi pendidikan Pancasila itu bagi mahasiswa itu sebagai apa sih? Karena mahasiswa itu kan bagian daripada calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depannya. Sehingga kenapa sih Pancasila itu perlu diajarkan di perguruan tinggi? Ya, tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana mempengaruhi pemahaman-pemahaman yang tadinya bersifat negatif diarahkan kepada pemahaman yang bersifat positif. Karena pada dasarnya mahasiswa itu kan merupakan estafet bangsa untuk ke depan. Terus urgensi keempat itu apa sih? Pancasila di perguruan tinggi itu sebagai pembentuk civic disposition. Kalau dalam Pancasila atau kewarganegaraan itu ada 3 hal pokok yang perlu dibentuk oleh mahasiswa, yaitu disebut dengan civic disposition itu adalah berkaitan dengan sikap, sedangkan pengembangan civic knowledge itu adalah pengetahuan, dan civic skill itu adalah keterampilan. Jadi itu perlu dimiliki oleh mahasiswa sebagai apa? Sebagai penuntut dan pedoman ketika Anda menjadi bagian daripada kepemimpinan masa depan bangsa ke depannya. Itu dikatakan oleh Branso tahun 98. Jadi Bapak Ibu itu sekedar penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kita akan masuk lagi di presentasi ya. Saya bagikan mungkin yang agak duluan tuh. Saya lihat dulu. Sudah saya download. Bapak Ibu ada yang mau tanya sebelum saya masuk? Ibu Maria Kristi. Maria Kristi mana Maria Kristi? Ada? Siap hadir Bu. Ya. Oh ya, oke Maria Kristi siap ya. Saya bagikan ininya, mohon dipresentasikan. Sebentar saya bukakan dulu. Saya screen stop dulu yang punya saya. Terus saya masuk di punya Ibu ya. Sebentar. Saya buka dulu. Bapak Ibu kalau ada mau tanya boleh, kebetulan ini saya record ya. Saya buka dulu ya. Sebentar. Oke. Oke. Ini saya bagikan ya. Maria, siap? Siap Bu. Yang lain silakan menyimak, mungkin ada yang nanti bisa ditanyakan, silakan. Oke. Sebentar Maria. Aduh, di mana ya? Ini punya Maria. Oke. Ya, udah kelihatan. Lagi proses. Oke, Maria udah siap? Siap, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini pertama soalnya Maria ya. Teman-teman, sebelumnya terima kasih. Saya mungkin mengambil alih sebagai moderator. Ini perkenalkan saudara atau teman kita, Maria Kristina Dora, yang akan mempresentasikan tugas mengenai ini. Soalnya Bapak Ibu bisa dilihat, yaitu untuk tidak membuang waktu saya kembalikan kepada saudara Maria. Ya, silakan saudara Maria. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab soal pertama dan kedua. Untuk soal pertama, menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Jawabannya bisa dikatakan bahwa pendidikan Pancasila saat ini belum berjalan optimal dan mendapatkan prioritas sebagai materi pelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Padahal, peran Pancasila begitu vital sebagai landasan ideologi bangsa. Komitmen penguatan pendidikan Pancasila pada dasarnya sesuai dengan visi Indonesia Maju sejak 2019 sampai 2024 yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo dengan menjadikan Pancasila sebagai prasyarat utama bagi kemajuan bangsa. Hal ini bisa menjelaskan mengapa pada periode pertama pemerintahannya dari 2014 sampai 2019, program pembinaan ideologi Pancasila kembali dihidupkan.
Tetapi yang menjadi persoalan adalah penguatan pemahaman dan sabar-sabar. Ulang lagi. Yang menjadi persoalan adalah penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai konsensus dasar kebangsaan masih belum optimal, terlebih lagi di bidang pendidikan. Oke, lanjut ya. Urgensi penguatan pendidikan Pancasila tidak hanya merujuk pada visi yang sudah dicanangkan oleh Presiden saja, atau momentum perubahan yang disusun oleh penjabat Mendikbud yang baru, tapi dapat didekati melalui model analisis kualitas dengan menilai hubungan sebab akibat. Sebagai langkah awal meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar, yakni yang pertama, penyelenggaraan ujian sekolah berbasis nasional secara komprehensif, 2, penghapusan ujian nasional, 3, penyederhanaan RPP, dan 4, penerapan sistem zonasi yang fleksibel. Untuk soal kedua, hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut adalah yang pertama, dapat menguatkan sistem pendidikan sebagai fondasi yang kokoh bagi bangunan NKRI di masa depan. Yang kedua, melahirkan dan meningkatkan karakter kader-kader bangsa menjadi lebih baik. Yang ketiga, dapat membentuk manusia Indonesia yang memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Maria atas presentasinya. Mungkin untuk menghemat waktu saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang minimal 2 orang untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan. Ada yang mau di-sharing? Silakan. Ada tidak? Ada, Bapak Ibu. Kalau apa? Agak malu-malu ya itu ya Bapak Ibu atau bagaimana? Itu bisa di ruang chat, monggo. Itu Bapak Ibu ada chatnya di bawah, bisa di situ, boleh juga. Kalau tidak sebentar saya bikin ini ya, ada Jambore. Kalau Bapak Ibu agak ini bisa lewat ini saja. Ini Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada bisa saya kan yang tanya. Maria. Boleh Bu. Boleh ya, Bu. Oke. Maria ini kan tadi Maria sampaikan kalau tidak salah itu di bagian Ibu tuh agak tertarik ya di sini ya. Sebagai langkah awal meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, Mendikbud melakukan kebijakan pendidikan nasional. Terus apa sih sisinya berhubungan dengan urgensi penguatan Pancasila? Hubungannya apa? Sehingga tiba-tiba itu Maria bisa cantumkan kewajibannya kebijakan pendidikan. Apa yang menjadi landasannya? Bisa dijelaskan Maria? Baik Bu. Menurut saya, kenapa itu saya cantumkan? Karena saya merasa itu ada kaitannya dengan urgensi pendidikan Pancasila di Indonesia. Karena di sini ada poin-poin penting yang ditetapkan oleh Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dia dia menentukan bahwa saat ini kita memakai metode Merdeka Belajar untuk pendidikan jenjang perguruan tinggi. Nah, saya merasa itu penting karena ada poin-poin yang menyelenggarakan ujian berbasis nasional secara komprehensif. Itu bisa dibilang lebih mempermudah
lebih mempermudah karena disesuaikan dengan keadaan sekarang yang lagi COVID. Jadi itu mungkin lebih membangun, begitu Bu. Oh iya, Mohon ada maaf Bu lagi jika jawabannya kurang nanti tepat. ini tidak, nanti Ibu coba ini. Ada lagi yang mau tambahkan Bapak Ibu? Ya, soalnya Ada kurang teman-teman ini. yang ada yang bisa mau Sudah siap ditambahkan? jawabannya, tapi di HP. Apa yang disampaikan Maria tadi betul ya Maria ya, tidak ada yang salah ya. Jadi apa yang tadi Maria jelaskan itu sudah betul. Jadi kalau kita lihat konteks Pancasila itu dari sisi yang ini, kita lihat penyelenggaraan ujian sekolah berbasis nasional secara komprehensif, penghapusan ujian nasional, penyederhanaan RPP sampai di penerapan sistem zonasi. Kalau penyelenggaraan ujian sekolah berbasis nasional itu kan berawal dari munculnya setiap orang itu kan selalu beranggapan bahwa ujian selama ini yang pasti yang lulus tuh orang yang malas misalkan. Sedangkan yang tidak yang rajin dan lain sebagainya punya peringkat itu belum tentu dia lulus ketika pada tahap ujian terakhir. Jadi kan orang selalu menghadap ujian itu sebagai sesuatu yang tegang. Jadi ketika ujian tuh pokoknya tidak ada yang dilakukan kecuali mempersiapkan diri. Semua waktu dihabiskan. Nah, itu sebenarnya menyederhanakan ujian berbasis nasional itu untuk hal-hal seperti begitu. Ada yang peserta didik sampai depresi menghadapi ujian, ada yang sampai stresnya berkepanjangan, ada sampai shock dan lain sebagainya. Jadi tuntutan-tuntutan perilaku itu kalau dilihat dari konteks Pancasila sebenarnya dia sudah melanggar nilai Pancasila karena nilai Pancasila itu kan ada nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai kesejahteraan, nilai sosialnya. Sedangkan kalau penghapusan ujian nasional itu sebagainya memberikan keleluasaan sebesarnya kepada pihak sekolah dalam artian bahwa penyelenggaraan itu kita lihat berdasarkan situasi dan kondisi sekolah. Itu fair banget kalau dilihat dari nilai Pancasilanya karena Pancasila dari sila misalnya ketuhanan yang Maha Esa tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil itu kan ketika jangan sampai nilai ujian itu disusun tidak berdasarkan konteks pada daerah tertentu misalkan. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya di Papua kan misalnya baru masuk K13, sedangkan di Jawa itu sudah K13 sudah jalan begitu lama. Sedangkan soalnya dituntut kita harus soalnya sejajar dengan yang di Jawa. Seharusnya tidak bisa. Kalau dalam konteks Pancasila itu sebenarnya dia melanggar sistem keadilan itu ya. Jadi sebenarnya penghapusan ujian nasional itu tujuannya itu. Selain adanya depresi yang diperoleh oleh peserta didik. Selain itu penyederhanaan RPP. Jadi penyederhanaan RPP ini kan ada RPP 1 lembar ya Bapak Ibu ya. Itu 1 lembar itu dimasukkan literasi. Nah, literasi dimasukkan tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah peserta didik dan guru untuk menerapkan proses pembelajaran. Jadi kan sebenarnya proses penyederhanaan pelaksanaan proses pembelajaran itu sudah bagian daripada konteks Pancasila. Karena kalau kita lihat pasal tentang kebebasan pendidikan itu kan antara hak dan kewajiban warga negara. Kalau dalam konteks Pancasila itu kan namanya hak itu kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh orang. Sedangkan kalau kewajiban sendiri kan itu bicara tanggung jawab ya. Misalnya seperti itu. Sedangkan penerapan sistem zonasi itu untuk apa? Untuk meningkatkan sistem yang namanya keadilan. Kalau dalam Pancasila itu sudah jelas ada di kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena kan pada dasarnya saya kasih contoh. SMA 1 yang tinggal sampai di Biak Barat datang sekolahnya di SMA 1. Padahal di Biak Barat juga ada SMA. Nah, jadi kalau semuanya lari di SMA 1 berarti kan otomatis sekolah yang di sekitarnya itu tidak akan diminati oleh peserta didik dan itu akan memunculkan ketidakadilan. Sedangkan konteks Pancasila kan mengajarkan kita bagaimana bersikap adil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang tadi disampaikan oleh teman Anda. Nah, selain itu mungkin yang nanti diperhatikan lagi hal-hal yang harus diharapkan dapat melalui pendidikan Pancasila, menguatkan sistem pendidikan ya. Jadi kan gerakan yang dilakukan Pak Nadiem Karim itu sebagainya ujung tombak bagaimana kita Pancasila itu mengajarkan bagaimana meningkatkan pondasi kokoh bangsa Indonesia itu kan paling fair dilakukan itu ketika kita melihat dari sisi penerapan pendidikannya.
Makanya perlu diperkuatkan ya dengan sistem tadi yang diterapkan. Yang ketiga itu mereka meningkatkan merdeka belajar itu kan memberikan keleluasaan sepenuhnya baik kepada peserta didik maupun mahasiswa untuk memilih cara belajarnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sistem penguatan pendidikan itu merupakan salah satu daripada urgensi daripada Pancasila itu sendiri. Sampai melahirkan kader-kader bangsa menjadi lebih baik, sampai membentuk manusia Indonesia yang memberikan kemaslahatan sebagai banyaknya bagi bangsa Indonesia, negara di masa depan. Intinya adalah yang disampaikan oleh Maria tadi, ternyata urgensi Pancasila itu bukan saja kita lihat dari sisi penerapan karakternya, tetapi penguatan pendidikan itu adalah faktor yang paling penting. Karena semakin baik penguatan fondasi Pancasila, dia akan berefek kepada peningkatan kualitas pendidikan yang akan beralihnya kemana? Ke peningkatan kualitas manusianya. Manusia itulah yang disebut dengan sumber daya manusia untuk Indonesia masa depannya lebih baik. Sesuai yang disampaikan. Itu mungkin saja yang bisa Ibu tambahkan ya Maria ya. Terima kasih banyak Bu. Ya mungkin ada yang mau tambahkan Bapak Ibu? Atau ada yang bertanya sebelum saya masuk di yang kedua ya. Kedua itu Sisilia. Bisa siap nanti Sisilia. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, thank you untuk Maria ya atas presentasinya. Good job buat kamu hari ini. Terima kasih Bu. Selanjutnya mana Sisilia? Ada Sisilia? Sisilia ada tidak? Cecilia. Ya, hadir Ibu. Oh, hadir. Siap ya Sisilia? Ya, Ibu. Kamu presentasi dulu deh. Ya. Oke, saya buka. Sebelumnya saya mau beritahukan Ibu bahwa makalah yang saya susun ini secara umum saja Ibu. Ya, tidak apa-apa. No problem. Saya sudah lihat kok. Bagi saya itu tidak masalah. Apapun caramu kamu menyampaikan itu dengan caramu. Saya tidak bisa bilang kamu harusnya sampai di sini, itu tidak bisa karena cara berpikir orang itu tidak sama. Saya menghargai itu kok. Ya, terima kasih Bu. Iya, oke. Tidak jadi masalah Bapak Ibu, sekalipun satu lembar tidak jadi masalah. Itu cara pola pikirnya Bapak Ibu, tidak bisa saya samaratakan ya. Iya Ibu. Oke. Iya. Ya, sudah siap? Oke. Iya, Ibu. Iya. Oke, saya ambil alih sebentar ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Ini untuk presentasi kedua yang akan disampaikan oleh teman Anda, Sisilia. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan Sisilia. Ya, terima kasih Ibu. Baik, saya mulai. Dasar pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Penjabarannya antara lain, pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib dari setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila diberikan dengan maksud memperoleh pengembangan nilai, moral, karakter, serta perilaku yang baik untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila merupakan warisan luar biasa dari para pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sekaligus sebagai pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak tergantikan. Pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalis bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila mengandung butir-butir yang bermakna mendalam dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar setiap masyarakat mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai konflik dengan cara yang cerdas dan damai. Pancasila mengandung nilai-nilai yang luhur, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan,
serta keadilan sebagai muatannya. Nilai-nilai penting ini harus ditanamkan dan diajarkan bagi seluruh peserta didik. Hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila antara lain: 1. Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah. 3. Menciptakan persatuan dan kesatuan bagi seluruh bangsa. 4. Menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. 5. Memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap tanah air Indonesia. Pancasila adalah pedoman hidup yang seharusnya diterapkan oleh setiap rakyat Indonesia. Ini karena Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan mendasar yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam keseharian hidup kita. Demikian, Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Sisilia. Atas presentasinya, good job, cukup baik sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau diberikan saran, tanggapan, saya persilahkan. Tidak ada ya? Berarti saya ajukan satu pertanyaan dulu ya, Sisilia ya. Ya, baik, Ibu. Mungkin ada yang wawasannya bisa terbuka. Jadi Sisilia, gambarannya Sisilia ini sebenarnya dia menjelaskan secara gamblang tentang apa sih makna dari pada dasar pendidikan Pancasila itu di jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi itu mungkin tidak akan terlepas dari apa yang disampaikan oleh teman tadi, siapa ya namanya? Maria, Ibu. Iya, sama Maria. Intinya adalah Ibu mau tanya, kira-kira dasar pendidikan Pancasila yang paling urgensi atau paling penting untuk dalam jenjang itu apa yang menjadi landasan? Kira-kira yang paling penting di antara penerapan nilai Pancasila itu yang dijadikan sebagai urgensi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ya, silakan Sisilia. Ya, mungkin menurut saya yang paling urgensi itu ditanamkan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa harus memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu sendiri, Ibu, yang terdiri dari 5 yang sudah saya jabarkan tadi. Ya, oke. Ada yang mau tambahkan? Tidak ada. Berarti kan itu ya yang menurut Sisilia bahwa yang paling penting menjadi urgensi itu adalah sila pertama sampai sila kelima yang dijabarkan oleh Sisilia itu perlu diterapkan. Jadi apa yang dikatakan teman Anda betul karena Bapak Ibu, karena Pancasila itu kan sudah pernah saya jelaskan kan, kita nggak bisa bilang Pancasila, aku tuh Pancasila loh, aku orangnya Pancasila, kamu tidak, itu tidak bisa. Akan diukur, instrumennya akan terlihat ketika Bapak Ibu penerapannya di lapangan. Perilaku Bapak Ibu dengan orang lain itu yang menjadi urgensi dalam Pancasila. Sampai di kita sebagai mahasiswa juga demikian. Orang tidak pernah akan bilang bahwa oh kamu adalah kelas publik malam, kamu lebih baik dari kelas publik pagi, karena misalnya kelas publik malam itu pesertanya rata-rata orang tua yang punya emosional, sosial emosionalnya sudah bagus, sedangkan anak-anak yang ada pada kelas pagi itu tidak. Itu kita tidak bisa menafsirkan itu karena Pancasila itu pada dasarnya itu beralih kepada pribadi orang lain. Tetapi yang menjadi hal yang paling penting itu adalah bagaimana nilai Pancasila itu dapat membentuk watak warga negaranya. Sehingga apa? Sehingga cinta dan nasionalisme terhadap tanah air itu menjadi penting. Terus yang kedua, pedomannya
pedoman bangsa Indonesia itu apa sih Bapak Ibu? Yang menjadi dasar utama itu kan perilaku kesehariannya Bapak Ibu yang tidak boleh keluar dari apa? Keluar daripada nilai Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Itu yang menjadi tonggak terpenting sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan baik sebagai masyarakat pada umumnya, baik sebagai mahasiswa itu akan menjadi pedoman. Saya selalu mengatakan bahwa pedoman umat Islam ya Al-Quran, pedoman agama Kristen ya Alkitab ya, pedoman bangsa Indonesia itu nilai-nilai Pancasila itu Bapak Ibu. Ya itu mungkin saja ya yang bisa Ibu memberikan tambahan buat Sisilia. Sebelum saya lanjut ke materi ketiga atau penjelasan ketiga dari teman Anda, mungkin ada satu lagi yang keempat ya, yang tadi baru kirim juga. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu agak sungkan, itu bisa ada ruang chat. Ada yang tulisannya chat with everyone, itu Bapak Ibu boleh chat di situ. Nanti kita lihat pertanyaannya seperti apa akan saya bacakan di ruang chat kalau misalnya Bapak Ibu sungkan untuk menyampaikan. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Ya kalau tidak ada berarti saya beralih ke presentasi ketiga ya. Presentasi ketiga, J. J sudah siap, J? Bu. Oke, J, Ibu bagikan ya. Oh, sebentar, J. Ini belum terbuka. Oke. Saya bagikan dulu. Oke. Oke, J, udah terlihat? Masih proses. Oke. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Kita lanjut di presentasi ketiga yang akan disampaikan oleh teman Anda atas nama Saudara J. Jasya Lewaru. Dengan pertanyaannya hampir sama, menelusuri berbagai sumber tentang urgensi Pancasila di setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, hal-hal apa yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut. Ya, saya persilakan Saudara J. Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar ya. Ini jaringannya nggak bagus. Sebentar Bapak Ibu, saya share ulang lagi. Sebentar. Iya, memang berapa hari ini jaringannya kurang bersahabat. Kayak saya juga khawatir bisa tidak sih sebentar ini kelihatannya, alhamdulillah bisa. Ya, J sudah terlihat? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Silakan J, Ibu mungkin minta maaf kasih besar agak tulisan ya. Oke. J boleh silakan J. Oke, siap Ibu. Baik, saya mulai presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pertanyaan nomor 1, yaitu menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Jawaban saya adalah urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan atau lestar bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Oke. Saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu dapat memberikan pemahaman, penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisa dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terima kasih.
Iya, terima kasih Jay atas presentasinya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Tidak ada semua, berarti saya yang tanya saja ya. Jay, ini kan pertanyaannya hal-hal apa yang diharapkan? Kira-kira yang Jay tadi jelaskan, yang menjadi topik dasar itu kan sumber tentang urgensi Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu kan mencakup SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari situ, Ibu mau tanya, kira-kira hal apa yang diharapkan Jay untuk pendidikan Pancasila tersebut? Bisa bantu dijawabkan, Jay? Seperti yang Ibu sudah pernah jelaskan, Pancasila itu adalah roh. Roh Pancasila itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Nah, tinggal kita menerapkan 5 Pancasila, yaitu 5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lebih pentingnya di sekolah, baik di jenjang sekolah tingkat SD, SMP maupun sampai ke perkuliahan, sampai ke jenjang ke perkuliahan, Bu. Berarti kan yang hal apa saja? Dari yang tadi J sudah jelaskan tuh, kira-kira hal yang paling hal apa saja, hal pokok yang paling mendasar tuh apa, J? Ibu tambahkan ya J ya, nggak bisa ya J ya? Iya, J, ya bukan tidak bisa J, tadi yang J sudah jelaskan tuh betul, tidak ada yang salah. Itu sudah benar semua dari teman yang pertama, terus yang kedua, itu sudah benar sekali. Tapi perlu J ingat bahwa di jenjang pendidikan itu, ini untuk semuanya ya, mungkin tadi Ibu belum jelaskan secara detail. Jenjang pendidikan itu kan mencakup SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kira-kira di SD itu bagaimana cara penerapan nilai Pancasilanya? Itu mereka hanya baru pada titik mengenalkan Pancasilanya itu pada ini loh bendera merah putih. Nah, ini loh merah itu artinya berani, putih itu berartinya suci. Dari jenjang SD itu sudah diperkenalkan hal demikian. Setelah itu kita masuk di konteks SD. SD itu mereka sudah lebih ke bagaimana? Jangan melakukan hal ini melanggar Pancasila loh. Tidak boleh tidak sopan kepada teman, jangan nakal kepada teman, jangan harus berkata jujur, itu pada konteks seperti itu. Sampai di SMA itu lebih diarahkan bagaimana menerapkan cinta tanah air. Memang di SD sudah seperti itu. Tapi di SMP itu lebih ke bagaimana menerapkan cinta terhadap tanah air itu lewat peningkatan berprestasi. Jadi kan saya tidak mungkin saya bilang, oh saya cinta tanah air berarti saya harus pergi perang melawan penjajah. Tidak begitu. Saya harus pergi ke Lebanon. Tidak seperti itu. Yang itu adalah tugas polisi dan ABRI. Tapi kalau SMP itu diarahkan bagaimana berprestasi ya. Cara berprestasi itu sebenarnya bagian daripada cinta tanah air. Kalau di SMA itu lebih ke bagaimana pembentukan nilai karakter. Sebenarnya SD, SMP, SMA itu sudah SD, SMP itu sudah kepada pembentukan karakter. Tapi yang lebih pushnya itu ada di SMA, agak dijaga karena masa pubertas berbahaya itu kan SMP sama SMA ya. Jadi di situ Bapak Ibu harus hati-hati karena lemahnya penerapan nilai Pancasila pada SD dan SMP dan pendidikan di rumah itu akan berakibat pada tingkat SMP sama SMA. Nah, di situ kita akan mulai lihat ternyata karakter anak itu akan terlihat sekali dan akan menjadi gambaran bahwa ternyata di tingkat SD dan SMP tidak diperkuat nilai penguatan karakternya. Jadi akan langsung sampai di tingkat yang paling tinggi misalnya SMA. Sampai di perguruan tinggi kita tidak lagi bicara itu. Perguruan tinggi itu akan lebih ke bagaimana meningkatkan pembangunan manusianya dengan peningkatan nilai karakter. Itu yang dilihat. Tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa di Indonesia itu kebanyakan kita salah kaprahnya apa? Penerapan nilai Pancasila mereka itu lagi pada teoritikalnya. Bayangkan loh TK dapat SD dapat Pancasila, SMP dapat Pancasila, SMA dapat bahkan perguruan tinggi dapat. Tapi mereka tidak pernah sadar penerapannya. Saya kasih contoh. Pendidikan terbaik kan Finlandia ya Bapak Ibu ya. Finlandia itu termasuk pendidikan terbaik di dunia. Bagaimana Bapak Ibu melihat mereka punya penerapan Pancasilanya?
Mereka diberikan tugas dan tanggung jawab dari SD sudah untuk melayani peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu searching di Finlandia itu anak-anak itu yang jadi koki itu anak kecil. Jadi mereka sudah mulai penerapan. Jadi ada giliran orang bilang piket ya, piket pelayanan makan. Jadi misalnya kelas 10A ini melayani kelas 10B sampai 10C dalam satu hari itu. Mereka jadi koki, piringnya mereka bagikan ke teman-teman, terus nanti mereka ditugaskan cuci piring, dan itu mereka melakukan aktivitas itu secara terus-menerus. Itu cara pendidikan karakter di Finlandia. Kalau kita refleks lagi ke Singapura, Singapura bagaimana mereka punya pendidikan karakter? Mereka punya pendidikan karakter itu dibentuk ketika apa? Ketika ada pada bagaimana menyampaikan pendapat kepada orang lain. Di Singapura itu kita tidak bisa kamu itu orangnya begini, tidak bisa. Itu mereka mengajarkan dari kecil bagaimana berkomunikasi yang baik, itu cara karakternya. Jadi penerapan karakter itu bukan saja dilihat berdasarkan sikap, tapi gaya komunikasi dengan orang juga menunjukkan karakter. Itu kalau kita lihat dari jenjang ya, jenjang tingkatan pendidikan ya. Jadi lebih dilihat daripada bagaimana penerapan prakteknya pendidikan Pancasila itu dari segi urgensi di setiap jenjang pendidikan. Tapi hal apa saja yang diharapkan? Yaitu kalau sudah diterapkan dengan baik, diharapkan mereka dapat terbentuk dengan baik. Misalkan, sorry. Ada yang share kah? Saya yang salah ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini siapa yang Nurhayati? Ada yang stop. Bentar dulu. Oke, salah ini. Sorry. Saya salah ini. Oke, nah jadi Bapak Ibu kalau kita lihat hal-hal apa yang perlu, kalau sudah diterapkan di tingkat SD, SMP sampai SMA, kita itu hanya pada fokus apakah penerapan nilai Pancasila yang tadi mampu diaplikasikan ketika kita berada dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Itu yang menjadi hal dasar untuk diharapkan untuk kedepannya. Jadi harapan-harapan itu ya tujuan akhir daripada Pancasila itu kan untuk membentuk masyarakat sesuai dengan jawabannya si J. Dia bilang bahwa urgensinya untuk karena mahasiswa itu pada dasarnya adalah estafet bangsa ke depannya. Itu menjadi titik. Jadi kalau tidak dibentuk dari SD, SMP sampai SMA dengan baik, jangan berharap kalau sampai di dunia perkuliahan itu kamu akan menjadi pemimpin atau tongkat estafet yang baik kepemimpinan. Saya jamin itu tidak akan terrealisasi. Jadi memang harus dimulai dari dasar ya Bapak Ibu ya. Dan itu sudah dibentuk dari awal sehingga sampai di perguruan tinggi PR-nya hanya bagaimana diaplikasikan secara maksimal di dalam kehidupan, apalagi menjadi bagian daripada kontribusi terpenting bagi Bapak Ibu yang berada dalam dunia kerja. Itu yang menjadi kesimpulannya untuk penjelasannya si J. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau tidak berarti kita mungkin akan beralih ke punya siapa ya tadi ya. Ini terakhir ya karena belum ada yang kirim. Untuk yang tidak itu nanti minggu depannya Bapak Ibu ya, mohon untuk ini dikasih masuk, nanti tidak ada tugas nilai satunya. Tugas satu nanti tidak ada. Siapa yang tadi kirimnya? Oke, Gilda ya, Gilda. Ada Gilda? Ya, siap Ibu. Ya, Gilda sebentar Ibu baru lihat punya Gilda. Oke, Gilda ini saya sudah buka ya. Bentar saya share dulu. Bapak Ibu ini minta maaf sebentar kalau rekodnya, jadi berarti saya upload di YouTube baru saya bagikan link ya. Dan nanti bisa dijadikan referensi untuk didengar kembali ya. Iya. Maria Christina Dora bukan ya? Ibu salah ya. Bentar. Gilda Ibu, Gilda. Gilda. Oke. Sebentar. Oh ya ada. Filenya agak banyak, makanya Ibu harus buka satu-satu. Bentar. Oke. Gilda. Siap Gilda? Siap Ibu. Oke, thank you. Iya Bapak Ibu, terima kasih untuk presentasi yang keempat kali akan disampaikan oleh teman Anda, yaitu Saudara Gilda Telusa.
kepada Gilda mungkin untuk yang ininya tidak perlu, saya langsung ke ini saja urgensinya ya Gilda ya. Ya, Ya Gilda dipersilakan. ya sebelumnya selamat malam. Terima Gilda kasih bisa untuk dibuka videonya sebentar, Ibu mau ini dulu, Oh, iya. foto dulu. Oke. Thank you Gilda, bisa di close Ya. lagi videonya. Ya silahkan Nona. Ya, saya langsung saja Ya. masuk pada pertanyaan yang pertama, menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang di pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian urgensi. Apa itu urgensi? Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting, dan meningkatkan kedisiplinan. Kemudian, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara yang merupakan warisan luar biasa dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Hampir tidak ada keraguan lagi mayoritas bangsa Indonesia ini berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia yang plural tidak tergantikan. Kemudian, perubahan yang terjadi di dunia terasa begitu cepat sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini ikut berubah. Hal ini menyebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup telah kehilangan otoritasnya sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan ini menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika terjadinya krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik sekaligus juga berpengaruh di bidang moral, serta sikap perilaku manusia di berbagai belahan dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Guna lebih Guna merespon kondisi tersebut di atas, pemerintah perlu mengantisipasi agar tidak menuju ke arah keadaan yang sangat memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga nilai-nilai panutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif, yaitu melalui bidang pendidikan. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan atau mata kuliah yang mengembangkan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Dalam kehidupan politik, para elit politik atau dalam hal ini eksekutif dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati kesopanan politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan mengerus nilai-nilai moral anak bangsa. Pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut? Ya, hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila adalah yang pertama, agar dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, thank you. Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan oleh teman Anda. Mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan saran atau pertanyaan. Ini sampai sudah keberapa? Keempat orang ini ya. Tidak ada kah? Coba Ibu kasih waktu 5 menit lah.
Ya, Bapak Ibu tidak ada. Oke, saya bisa tanya Kak, siapa tadi? Gilda, Ibu. Boleh, silakan Ibu. Gilda. Gilda ini kan menjelaskan sampai di titik penjelasan urgensinya seperti apa, sampai di keharusan Pancasila seperti apa. Yang tapi yang akan menarik perhatian itu penjelasan Gilda pada tahap perubahan perubahan nilai Pancasila itu kan dia berawal dari ketika terjadinya reformasi itu ya kalau tidak salah. Kira-kira dari situ bisa Gilda berikan contoh kira-kira mengapa sampai pada era reformasi itu nilai Pancasila itu meresut atau mulai hilang menjadi permasalahan pada saat itu. Ya, Linda, silakan Linda. Gilda. Bagaimana Ibu? Kan tadi kalau tidak salah itu Gilda kan menjelaskan nilai Pancasila itu dia meredup ketika era reformasi, pada saat era Orde Baru menuju Orde Lama kalau tidak salah, era politik demokrasi pada saat itu. Kira-kira yang menjadi apa alasannya sih sehingga terjadi seperti itu? Jawab saja yang Gilda tahu, kalau yang tidak nanti bisa kita sama-sama lihat kembali. Jadi kan sehingga nanti misalnya Gilda gini kan, sebelum Gilda menjelaskan tentang alasan diperlukan pendidikan Pancasila itu kenapa sih? Kan Gilda ada tadi mengatakan bahwa oh ternyata perubahan Pancasila di dunia itu dia menyebabkan dari tatanan mulai terbentuknya sendi-sendi kehidupan yang kebenarannya menjadi usang. Nah, sedangkan nilai Pancasila itu kan sebenarnya menjadi panutan. Dia akan hilang ketika otoritasnya manusia menimbulkan pada krisis kalau tidak salah itu ya. Oh iya, Krisis moneter. Kenapa itu terjadi? Nah, itu yang Ibu tanyakan. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya mencoba untuk menjawab kenapa sampai pendidikan Pancasila ini diterapkan dari perubahan yang terjadi di dunia. Karena kita bisa ambil contoh saja ketika perubahan yang terjadi di dunia seperti apa? Perubahan contohnya alat transportasi, terus alat komunikasi, permainan anak-anak, fashion, itu semua kan seperti yang kita ketahui bahwa setelah itu akan mengakibatkan pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti fashion yang dulunya mungkin kita sering lihat bahwa ada yang memakai kebaya, dulu sering memakai pakaian adat, belum ada pakaian-pakaian yang seperti sekarang, yang seperti mohon maaf pakaian terbuka mungkin. Terus kemudian alat komunikasi. Dulu kan kita berkomunikasi lewat surat, lewat telepon umum. Tapi sekarang dengan adanya smartphone kan banyak ada hal baiknya, ada hal negatifnya juga seperti tontonan dari smartphone kan kita bisa membuka YouTube, membuka Google dan lain-lain sebagainya, sehingga ada hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh pelajar atau pendidik seperti gambar pornografi, film-film pornografi, dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian kita lihat perubahan dari permainan anak-anak yang dulunya permainan zaman dulu seperti kelereng, lompat karet, dan sebagainya, tapi sekarang sudah kembali ke PUBG, Mobile Legends, bahkan itu mengurangi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti misalnya contoh dalam keluarga, sudah satu keluarga duduk di meja makan untuk makan, tapi anak-anak sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Ibu. Terima kasih. Iya, jadi kan apa yang disampaikan Gilda itu betul. Pengaruh globalisasi menyebabkan itu dampak negatif dari globalisasi sih. Tapi ada dampak positifnya juga, mempermudahkan kita melakukan komunikasi dalam kondisi darurat. Misalnya pada saat pandemi kayak gini kan. Nah itu. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam konteks nilai Pancasila, yang perlu kita terapkan sebagai warga negara yang baik itu adalah bagaimana berpikir global, bertindak lokal. Nah, itu yang paling penting. Berpikir global itu apa? Pengetahuan kita bisa mendunia globalisasi saat ini, tetapi perilakunya harus lokal. Jadi lokalitas itu kan maksudnya ya attitude-nya masih ada, saling menghargai orang tua yang lebih tua. Karena pada kenyataannya kita lihat saja, orang kalau jalan tuh ya orang tua itu udah lagi tidak disapa seperti sedia kala. Jadi itu sebenarnya kalau orang yang berperilaku seperti itu, berpikirnya
bertindak global, berpikir lokal. Tetapi seharusnya pada dasarnya kita itu berpikir global, tetapi tindakannya harus lokal. Nah, itu yang perlu menjadi catatan ya, Bapak Ibu, sehingga Pancasila itu sebenarnya kalau mau dijelaskan itu sebenarnya panjang sekali. Tetapi krisis moneter itu kan yang tadi misalnya yang Ibu tanyakan ke kamu itu sebenarnya berpengaruh terhadap sikap moralitas. Karena apa? Karena kondisi yang tidak keadaan yang memprihatinkan. Bayangkan loh, Bapak Ibu, krisis moneter waktu saya ingat itu susah sekali ya, waktu di kampung jarang makan beras sampai dan lain sebagainya, itu seingat saya. Jadi itu yang membuat nilai-nilai Pancasila itu terkikis. Kenapa? Padahal kan poin dari Pancasila itu kan sosial, keadilan sosial. Nah, itu tidak dirasakan. Ketika tidak dirasakan oleh masyarakat, berarti kan nilai Pancasila 1 poin itu sudah terkikis misalkan. Jadi itu krisis moneter yang terjadi seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian, yang paling penting menjadi pemahaman Bapak Ibu adalah bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi dan dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dijadikan sebagai etika dan dijadikan sebagai gambaran pedoman hidup. Itu paling penting. Ketika Bapak Ibu sudah tetapkan Pancasila itu sebagai gambaran pedoman hidup, itu sudah aman sebenarnya. Karena apa? Itu pada dasarnya kita seperti kan dalam nilai Pancasila itu nggak beda-beda jauh dengan ajaran agama. Itu sudah sesuai sekali. Dari sila Tuhan mengajarkan kita bagaimana berbagi kemanusiaan, bagaimana bersikap jujur, ada di keadilan, bagaimana menghargai pendapat orang lain, ada di sila keempat, toh, bagaimana memiliki nilai kemanusiaan, peduli terhadap orang lain, itu agama mengajarkan. Baik itu Kristen dan Islam itu sudah diajarkan. Intinya adalah ketika Bapak Ibu menjadikan Pancasila merupakan gambaran dan ideologi, jangan pernah takut kalau Bapak Ibu itu akan terpengaruh dengan perkembangan globalisasi ke depannya, karena itu sudah tertanam dalam diri seseorang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, berarti sebelum saya close, siapa bisa memberikan statement untuk hari ini? Bapak Ibu ada yang bisa berbagi bahwa apa sih yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Bisa? Pak Edwin atau Pak Yunus bisa? Oh iya, silakan baik. Pak Yunus. Pak Yunus silakan dinyalakan mikrofonnya. Habis itu Pak Edwin ya. Pak Yunus monggo silakan Pak Yunus. Baik Ibu, selamat malam untuk teman-teman semua. Malam. Ibu, sebelumnya minta maaf, saya juga sudah buatkan satu ujiannya, saya sudah tulis dalam bentuk kertas, cuma dalam PPT-nya yang belum. Iya. Sementara mau presentasi, tapi kebetulan minta maaf karena saya hanya bisa dengar saja, tetapi tidak bisa menguraikan apa yang sudah saya tuliskan di lembaran kertas. Tetapi di sini terima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu untuk saya. Mungkin closing statement-nya saja. Di sini kesimpulan saya bahwa menanamkan jiwa Pancasila bagi generasi penerus, tetapi juga bermasyarakat menjadi sangatlah penting untuk kemajuan suatu negara, tetapi juga daerah di mana kita berada. Mungkin seperti itu. Oke, thank you Pak Yunus atas close statement-nya. Good sekali ya. Mungkin saya berikan Pak Edwin. Silakan Pak Edwin. Ya, baik. Terima kasih. Dari saya juga sama dengan Pak Yunus tadi, bahwa materinya sudah siap, hanya belum sempat dikirimkan. Jadi mungkin saya pikir apa yang disampaikan oleh teman-teman semua dari keempat orang yang tadi menyampaikan materi sudah sangat baik, dan itu akan memberikan saran masuk yang baik bagi kita bahwa pendidikan Pancasila sangat penting untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan. Karena dengan demikian dapat membentuk karakter kita sebagai manusia, secara khusus sebagai mahasiswa yang di kemudian hari akan menjadi calon-calon pemimpin yang profesional dan bermoral. Mungkin begitu saja Ibu.
Iya, Terima terima kasih. kasih. Iya, makasih Pak Edwin sama Pak Yunus atas closing statementnya. Mungkin saya rasa itu bisa mewakili aktivitas kita pada hari ini. Untuk yang Pak Yunus sama Pak Edwin mungkin belum sempat untuk itu. Nanti kita bisa ketemu minggu depan ya. Kalau misalnya minggu depan saya tidak sempat, kita tatap muka mungkin minggu depan tuh tanggal berapa ya? Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. 30 ke 31 kapan? Oh, 27, kalau tanggal Iya. berapa ya? kayaknya 27, Bu. Oh Oh, iya, minggu depan itu tanggal berapa ya? 28 satu Senin. Oh, 27. 27 ya. Oh, 27. berarti 27 Ibu. berarti kita masih bisa tatap muka. Tapi untuk 18. iya, Cuma saya 25, kiranya Bu. ya saya takutnya nanti berangkat Makassar langsung Ambon jadi nggak ketemu. Ternyata masih bisa tanggal 27 ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Yunus, Pak Edwin. Saya tunggu untuk minggu depan. Kita Bu. kalau tidak, kita presentasinya di kelas ya, Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Kalau misalnya tidak sempat bikin PPT, monggo tidak masalah. Nanti ada kertasnya boleh disampaikan. Kalau kita tatap muka pakai kertas tidak masalah Bapak Ibu ta. Kalau kita online begini kan kelihatannya nanti teman tidak lihat ya. Ya oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya akhir mungkin saya absen dulu ya. Ibu, Iya. permisi Ibu. Mohon maaf Ibu, mungkin ini sedikit pertanyaan yang terkait yang tadi Ibu jelaskan. Oh iya, Saya monggo tidak mengerti, silakan. Ibu. Karena dari kesimpulan tadi yang teman-teman jelaskan, saya agak bingung. Ya, kira-kira di sini yang saya mau tanyakan Ibu, apa kira-kira penerapan yang paling pas untuk pembentukan moral dari setiap warga sehingga menghasilkan siswa terdidik atau warga negara yang berpancasila Ibu? Oh, Mungkin itu penerapannya saja. ya. Pak Iya, terima kasih. Servinus. Oke, Pak Servinus, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk ini menjadi closing statement terakhir juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ditanyakan Pak Ibu penerapan yang bagus itu seperti apa. Jadi penerapan yang bagus itu Bapak Ibu melakukan pembiasaan budaya positif. Jadi pembiasaan budaya positif yang dimaksud di sini adalah mengajarkan etika nilai positif yang dijadikan sebagai bagian budaya. Budaya itu kan dilakukan secara terus-menerus ya, itu budaya. Jadi misalkan saya kasih contoh yang sederhana. Anak diajarkan bagaimana posisi makannya yang baik, makan sebelum berdoa, terus bagaimana kita melakukan pembiasaan-pembiasaan itu di dalam keluarga dulu Bapak Ibu. Kalau sudah terpelihara di keluarga secara baik, anak itu akan keluar sampai dimanapun, dia akan membawa budaya positif yang baik itu. Jadi menunjukkan pembiasaan budaya positif yang mengarah kepada nilai pembentukan karakter, moralitas itu yang menjadi poin penting Bapak Ibu. Itu kalau untuk tingkatan anak-anak di rumah ya. Kalau kita sebagai orang dewasa, saya rasa tidak perlu saya menjelaskan itu lebih jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Tetapi yang paling penting adalah jangan kita membungkuskan ketidakjujuran itu menjadi sesuatu yang jujur terlihat oleh orang lain. Itu tidak. Itu bagi saya itu tidak fair. Kenapa? Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Tiba-tiba dapat teman nih. Terus teman bilang, kemarin kamu tidak masuk. Ji saya sakit, padahal Bapak Ibu tidak sakit. Kelihatannya biasa saja, tapi itu Bapak Ibu sudah mencoba untuk membungkus ketidakjujuran yang lama-kelamaan akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan itulah disebut dengan budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Hari ini Bapak Ibu bicara seperti itu, besok akan melakukan hal yang sama kepada teman yang lain. Jadi penerapannya adalah menunjukkan pembiasaan budaya positif dalam konotasi hal-hal yang bersifat kalau di PKN itu lebih ke disposition ya, lebih ke sikap warga negaranya. Itu paling penting Pak Servinus ya. Jadi intinya adalah pembiasaan-pembiasaan itu dilakukan dimanapun Anda berada sebagai gambaran buat orang lain. Saya tidak bisa bilang hari ini bahwa Bapak Ibu itu tidak bermoral. Padahal saya harus sadar diri saya bermoral, tidak sih? Begitulah. Saya tidak bisa menjustis orang bahwa Bapak Ibu itu tidak sopan. Pertanyaannya kembali ke saya, apakah sejauh ini saya sudah benar sopan? Itu tidak ada yang bisa menafsirkan itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Servinus ya. Jadi intinya adalah kita melakukan dari diri sendiri akan menjadi gambaran buat orang lain dan itu akan menjadi sesuatu yang nilainya sangat positif. Kita nggak bisa bilang Bapak itu tidak bisa.
Jadi inti adalah melakukan pembiasaan dari diri melalui budaya positif yang dilakukan secara terus-menerus dalam konteks dimanapun Bapak Ibu berada. Itu saja prakteknya. Prakteknya itu saja, kuncinya di situ. Dimanapun Anda berada, mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat dan menerapkan nilai-nilai itu dimanapun Anda berada. Orang kan pernah bilang, ketika saya keluar dari kandang anjing, saya akan masuk ke kandang singa. Tetapi kalau Bapak Ibu berperilaku layaknya orang yang memang attitude-nya sudah dibentuk dari awal, jangan pernah takut walaupun kamu sampai di kandang singa. Itu yang bisa saya berikan gambaran itu. Begitu ya Pak Sirvinus ya. Ya Ibu, terima kasih lagi. Oke Bapak Ibu atas school statement-nya hari ini. Mungkin ada lagi terakhir? Oke, kalau tidak ada saya absen ya. Kita absen 2 kali sama minggu kemarin. Mungkin yang kalau tidak hadir hari ini bisa Bapak Ibu sampaikan ke saya. Pak Alvince, ada? Alvince Pairio? Tidak ada ya? Ya, tidak ada kan? Saya kasih X nih. Alpa nih. Ana Maria. Hadir. Oke. Ari Kurnia. Ada Ari Kurnia. Oh, ada. Oke. Asa ada tidak Asa? Bapak Ibu tolong bersuara ya, kalau tidak nanti saya taruh Alpa lagi di sini. Cecilia ada ya, Cecilia. Ada Ibu. Elson. Tidak ada ya. Gilda ada. Hadir Ibu. Hamzah. Hadir Ibu, hadir. Oke. Hulda. Hulda ada tidak Hulda? Tidak ada ya. Jasia. Hulda tidak ada, Jasia tidak ada, Maria Kristina ada, Merlisa. Izin Ibu, Jai ada Ibu. Tadi ada. Oh, Hamsa ada ya, Hamsa. Ada. Jasia ada kan? Maria mana Maria? Oke, thank you. Merlisa ada tidak? Ada Ibu, Maria ada. Yo, Merlisa. Tidak ada. Nova. Nuryanti. Ada Bu. Oke. Servinus ada. Ada Ibu. Serina tidak ada kah? Widya. Yani. Oke. Yunus. Hadir Bu. Oke. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil? Ibu. Ada Bu. Siapa? Edwin juga belum. Oh, Nuryanti ada kok. Hulda Ibu. Hulda, kamu dari mana? Kau makan ke apa? Ya Bapak Ibu, thank you untuk hari ini. Silakan buka videonya. Kita foto terakhir ya guys. Edwin belum itu Ibu. Siapa yang belum? Edwin. Kita nyala video dulu. Ibu Ana boleh dari tadi bisa videonya bisa menyala, ini yang lain tidak bisa, bagaimana? Ibu izin Ibu. Bagaimana sayang? Ibu itu Ibu Alfi. Ibu siapa? Ibu Alfi. Yang tadi yang sama ada Ibu. Alvince. Ada ya. Ini Alvince cair. Ada. Asa ada di Asa.
Izin. Gimana itu? Oke, usus. Bapak Ibu bisa buka video. Aduh, buka video dulu. Kamu tidak mau foto kah? Yang pertama teman Bapak ya. Tidak ada yang bisa buka foto. Pak Yunus sudah kan? Pak Yunus ada, Yani ada, Widya. Widya ada tidak Widya? Ibu Kak Edwin belum. Pak Edwin juga ada. Ya, belum ada. Pak Edwin namanya lengkapnya apa ya Pak Edwin ya? Belum ada di admin. Oh belum ada ya, Sanis aja ya. Terima kasih. Ini sampai ini dulu. Nggak bisa kasih buka video. Kita mau foto. Saya mau kasih foto dulu. Suaranya di unmute Maria. Ibu Ana suaranya di unmute. Pak Dek itu suaranya di unmute supaya videonya dibuka seperti Ibu Afin. Bisa buka videonya. Tidak bisa buka video? Oh bisa. Buka video. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau buka video berarti saya close saja tutup yang buka video lah, Tom foto dulu. Nanti saya kirim ke grup lagi dong bilang ini bagaimana orang kuliah kok videonya tutup semua. Sudah kan tidak ada yang mau buka? Ibu Ana, Pak Yunus, Pak Serpinus, Pak Edwin, Ibu Maria, buka video boleh? Bukan suara, video. Kalau tidak ada ya enggak masalah. Ini Ibu kalau bagus tuh cuma hanya berdua loh yang terbuka videonya. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini karena mungkin tidak sempat buka video. Ibu Afin bisa lihat gambarnya udah di grup kok. Karena yang lain tidak buka berarti Ibu Afin sendiri. Ya Bapak Ibu, thank you untuk hari ini. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di tatap muka minggu depan ya. Iya Ibu, selamat malam. Oke, thank you untuk presentasinya. Iya ya sudah presentasi, udah ada nilainya, tinggal yang belum silakan menyusul ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Itu ada yang baru kirim tugas juga ya? Apa ya? Ya itu nanti minggu depan saja ya Bapak Ibu ya, diselesaikan waktu tatap muka. Iya ya, dari Ibu Hamsa ya, Ibu Hamsa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ibu Afin, pimpin doa, Ibu Afin. Yang lain itu silakan di-unmute dulu suaranya. Ibu Ana, Ibu Nuryanti, suaranya dimatiin dulu. Ini Ibu Nuryanti ya suaranya itu. Gimana? Saya coba ini dulu. Ya baik teman-teman, sebelum kita meninggalkan aktivitas kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk ambil doa dalam agama Kristiani yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Bapa, kami membilang banyak terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami.
Halo Bapak Ibu, dengar? Dengar Ibu. Iya, ini Bu Ana lagi ini ya, bertrobel ya kalau tidak salah. Unmute tertutup tidak apa-apa, yang penting sudah doa ya. Kita doa. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Selamat beristirahat, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam semuanya. Bye. Iya, nanti saya masukkan dulu di YouTube, nanti itu saya bagikan linknya ya. Oke, thank you hari ini. Oke, terima kasih.